Saudara-saudara, kita akan membaca Injil Yohanes pasal ke-20 dan kita akan membaca dari ayat 26 dan seterusnya. Injil Yohanes pasal ke-20. Kita membaca ayat 26 dan seterusnya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian dia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Mari kita berdoa sekali lagi. Berkati jam selanjutnya sebagaimana Tuhan sudah memberkati jam sebelumnya. Berkati setiap orang yang hadir dalam kebaktian ini sebagaimana Tuhan sudah memberkati kebaktian yang dihadiri oleh orang-orang yang lain dan kami sendiri. Kiranya firman yang tercantum di dalam kitab suci hari ini bercahaya untuk menyinari hati kami dan membawa kami kembali lebih beriman kepada Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan yang sejati dan hidup. Dengar doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Yang lalu kita telah berbicara, Yesus sudah bangkit, tetapi banyak yang belum beriman kepada Dia. Yesus sudah menyatakan diri kepada murid-muridnya, tapi ada seorang yang tidak hadir. Mengapa orang itu tidak hadir? Tidak ditulis alasannya. Mungkin terlalu sibuk, mungkin rasa tidak perlu, mungkin ada halangan penyakit dan hal yang lain. Pokoknya setiap orang yang tidak ikut kebaktian selalu ada alasan yang cukup. Saudara-saudara, mengapakah Thomas tidak hadir? Mengapakah Thomas tidak ada di tengah-tengah orang-orang yang bertemu dengan Yesus Kristus? Karena dia ketinggalan, karena dia tidak rasa perlu selalu tekun di dalam kebaktian. Mengapa harus kebaktian? Ibrani 10:25 mengatakan, jangan tidak suka mengikut kebaktian. Seperti mereka yang sering tidak ikut, dan mereka akan lama-lama menjadi orang dingin, suam, dan melupakan anugerah Tuhan. John Sung pernah memberikan contoh yang baik sekali. Di bawah satu arang, lalu di situ dia kipas terus, makin kipas. Arang yang tadinya merah, yang ada api itu setelah kipas, akhirnya pelan-pelan menjadi tidak ada api lagi. Lalu dia membawakan banyak arang-arang, semua dikumpulkan jadi satu. Dia kipas lagi. Akhirnya api di antara arang-arang itu makin lama makin besar, makin lama makin panas, makin berapi. Lalu dia berkata, orang Kristen yang hidup menyendiri akan menjadi suam, menjadi dingin, dan apinya hilang. Orang Kristen berkumpul bersama dengan kuasa Roh Kudus dan dengan angin dari Roh, kita akan makin lama makin berkobar, makin berapi. Saya sendiri mengalami dan membuktikan ini benar. Di dalam gereja ada orang Kristen yang sebulan datang sekali. Ada yang setengah tahun datang sekali. Ada yang pohon Natal muncul, dia muncul. Pohon Natal hilang, dia hilang. Nah, itu adalah orang langganan 1 tahun 1 kali. Nah, saudara-saudara, tidak pernah ada orang yang tidak sering mengikuti kebaktian terus berkobar-kobar. Tapi mereka yang terus berkobar-kobar, ada mereka yang terus tekun, konsisten mengikuti kebaktian. Saudara-saudara sekalian, Thomas berbeda dengan lain karena dia anggap kebaktian tidak penting. 1 kali tidak pergi juga tidak apa-apa. 2 bulan tidak pergi tetap sehat.
6 bulan dah pergi juga dah sakit. Kalau begini, pergi mendekati Tuhan dan jauhkan diri dari Tuhan sama adanya. Tak apa-apa kok. Istilah kok itu bahaya sekali. Orang yang terlalu kok seperti ayam berkokok. Saudara-saudara, tak apa-apa kok. Tak sakit kok. Tetap untung kok. Saudara-saudara, kalau Tuhan tidak menopang engkau, di dalam 1 hari saja, engkau hancur semua. Banyak orang yang kelihatan sehat, tidak usah bersandar kepada Tuhan, mendadak 1 kali sakit langsung meninggal dunia. Saudara-saudara, kita jangan sombong. Kita jangan bersandar kepada diri. Karena hari ini saya menjadi orang seperti mana. Itu adalah anugerah Tuhan semata-mata. Paulus berkata, aku adalah seperti hari ini adalah karena anugerah Tuhan seluruhnya. Nothing to be boasted. Tidak ada yang kita boleh sombong. Tidak ada yang boleh kita bersandar kepada diri. Karena tangan hidup kita seluruhnya di dalam tangan Tuhan. Saudara-saudara, kalau ada kemungkinan mengikuti khususnya kebaktian yang penting, kebaktian yang berharga, jangan melalaikan dan jangan membuang kesempatan-kesempatan itu. Saudara-saudara, dari waktu umur 8 saya sudah mengikuti semua khususnya KKR yang sangat penting. Tidak pernah mau absen. Pokoknya saya mau datang, mau dengar firman Tuhan. Dan itu menjadi berkat seumur hidup. Pada waktu saya umur 8, KKR dipimpin oleh seorang pendeta. Umur sudah 84. Tua sekali. Ngomongnya belan sekali. Tapi ceritanya banyak sekali. Maka saya tertarik. Saya pernah menghitung dalam 1 khotbah 1 jam setengah. Ceritanya 34 biji. Wah, cerita tok. Anak kecil dengar senang. Tapi ngantuk. Lalu saya sama kakak saya umur 8, dia umur 10. Janji pergi ikut kebaktian, bawa 1 gelas air di tengah-tengah 2 orang. Kalau sudah ngantuk ambil air begini. Dan saya suruh dia jangan ngantuk, dia suruh saya jangan. Karena khotbahnya panjang, tapi kita suka ikut kebaktian. Saudara-saudara, umur 12, Dr. Andrew G membuat pembangunan rohani 21 hari di kota Surabaya. Berapa hari yang lalu saya di Surabaya, saya sengaja pergi ke gereja yang sudah 60 tahun saya tidak pernah masuk. Umur 12 saya di gereja itu menyerahkan kertas kepada Andrew G, mengatakan doakan saya mau menjadi hamba Tuhan. Lalu dia simpan, taruh di kantong, tumpangin tangan saya. Sesudah itu beberapa tahun kemudian saya betul-betul kembali kepada Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Gereja itu saya masukkan fotonya ke dalam buku 70 tahun di dalam album saya. Dan saya ketemu dengan majelisnya, ketemu dengan mereka. You Stephen Tong, saya masih punya buku 70 tahun itu. Ada gereja ini di dalamnya. Saya ingat kalimat itu. Pada waktu itu Andrew G mengatakan 21 malam kebangunan rohani. Saya ikut 16 malam. Umur 12. Suka ikut kebaktian. Sekarang saya sudah tahu. Saya tidak mungkin sering ikut kebaktian. Karena tidak ada kesempatan lagi. Semenjak umur 24 saya lulus sekolah teologi. Saya kemana saja tidak dikasih kesempatan dengar khotbah. Suruh saya khotbah. Hanya khotbah. Tidak ada kesempatan dengar khotbah. Sehingga banyak kesempatan kalau saya masih mungkin luangkan. Saya mau dengar murid saya khotbah apa. Hamba Tuhan lain khotbah apa. Supaya boleh masih mengingat. Masih boleh belajar bagaimana firman Tuhan disampaikan oleh orang-orang lain. Saudara-saudara. Kenapakah Thomas tidak ikut kebaktian? Alkitab tidak catat. Tetapi ada orang kasih tahu sama dia. Thomas, minggu lalu waktu engkau tidak ada, Yesus hadir. Dia tidak akan, betul. Kenapa hadir waktu saya tidak ada? Kenapa tidak tunggu saya ada baru hadir? Tuhan mempunyai kedaulatan yang tidak boleh diganggu oleh kita. Bukan kemauan kita yang memimpin dan yang menentukan kemauan Tuhan. Tapi kemauan Tuhan melampaui kehendak daripada manusia.
Lalu mereka mengatakan, kami sudah lihat Yesus. Kami sudah mengelihati dia berada di tengah kami. Dan dia bilang, betul? Dia bangkit, betul. Yang saksi 10 orang sudah lihat, engkau tidak ada. Tetapi Thomas menjawab, aku tidak percaya. Saudara-saudara, di sini menjadi sesuatu kebiasaan. Orang berdosa dan beriman selalu kekurangan keberanian. Ada kekurangan sesuatu kepercayaan yang yakin bahwa Yesus sungguh-sungguh ada. Dan biasanya kita melihat 4 sesuatu yang mengganggu kita beriman. Pertama, aku tidak percaya kecuali aku lihat sendiri. Aku tidak percaya kecuali aku mengerti tuntas. Aku tidak percaya kecuali aku sendiri mengalami. Aku tidak percaya kecuali buktinya cukup. Nah saudara-saudara, di dalam apologetika, baru kita bicara sama orang lain tentang percaya kepada Tuhan, selalu tamengnya adalah because I have never seen Him, because I cannot prove Him, because I never experienced Him, because there's no evidence, so I cannot believe. Aku tidak ngerti, aku tidak melihat, aku tidak mengalami, aku tidak ada bukti, maka aku tidak percaya. Thomas mewakili orang rasional. Thomas mewakili orang skeptik. Saudara-saudara, di dalam skeptisme kita masing-masing, kita mempunyai keraguan-raguan. Saya lain sama orang lain. Orang berdosa selalu menonjolkan keperbedaan dia sama orang lain. Orang yang berdosa selalu mengangkuhkan dosa dia, sehingga dia tetap menjadi orang yang penting. Saudara-saudara, 10 orang melihat Yesus, percaya, bersyukur, berkata kepada Thomas, dia datang, dia hadir. Kami sudah lihat sendiri. Saya sama, engkau tidak sama. Saya mempunyai pendirian sendiri. Saya tidak mungkin seperti kamu sembarangan taat, sembarangan ikut. Karena saya mempunyai tulang punggung saya sendiri. Jikalau aku tidak pakai jariku masuk ke dalam lubang paku, tidak masuk ke dalam rusuk dia, saya pasti tidak akan percaya Yesus bangkit. Saudara-saudara, tidak percaya menjadi sombong, tidak percaya menjadi congkak, tidak percaya menjadi penghakim orang yang lain yang percaya. Saya mau tanya saudara-saudara, di dunia yang ateis lebih banyak atau yang percaya Tuhan itu ada lebih banyak? Banyak mana? Hah? Nggak bisa jawab. Pahlawan kamu ya. Sekali lagi dengar, di seluruh dunia yang percaya ada Tuhan lebih banyak atau yang percaya Tuhan tidak ada lebih banyak? Pasti yang ada Tuhan. Kira-kira 9-94% manusia percaya there is God. God exists. 9-94%. Tapi yang tidak percaya Tuhan ada, itu segelintir, sedikit sekali. Tapi mereka selalu merasa mereka yang paling hebat, mereka yang paling benar. Mereka tidak tahayul seperti orang-orang beragama ini. Mereka melihat orang beragama, orang bodoh. Melihat orang beragama, orang yang tidak mempunyai keberanian untuk melawan ketidakbenaran. Yang mereka kira mereka yang paling benar. Saudara-saudara, dia tidak mengaku Allah karena dia sendiri ingin menjadi Allah. Saudara-saudara, ini satu simptom yang berada daripada Thomas adalah mewakili hidup engkau dan saya. Sebelum kita takluk kepada Tuhan, sebelum kita percaya kepada Tuhan, kita selalu anggap diri seperti pahlawan. Kita yang hebat, kita tidak perlu Tuhan. Maka 10 orang bicara sama dia, Thomas, kami sudah lihat Tuhan. Kami melihat dia tampakkan diri dan dia menyatakan lubangnya kepada kita. Kami percaya dia sudah bangkit. No, I'm not going to believe except I with my own eyes see him and with my own finger I touch him. I will never believe that he has been risen. Inilah Thomas, saudara-saudara. Dan ini tidak bisa apa-apa karena sesama tidak bisa mentaklukkan sesama. Karena manusia tidak bisa meyakinkan manusia yang lain. Rasul tidak bisa membawa rasul yang lain patuh kepada Tuhan. Maka mereka tidak bisa debat, tidak bisa apa. Tetapi
7 hari kemudian, Injil Yohanes mengatakan, mereka berkumpul lagi, berdoa lagi di situ, tetapi pintu tetap dikunci. Pintu Injil bukan dikunci dari luar. Pintu Injil selalu dikunci dari dalam. Orang Kristen sendiri tidak mau mengabari Injil. Orang Kristen sendiri tutup pintu dan kunci supaya orang lain tidak bisa masuk. Pada waktu engkau mengatakan orang lain tidak bisa masuk, saya tidak berada dalam keadaan yang aman karena tidak ada bahaya bisa masuk ke dalam. Waktu engkau kira engkau menang, engkau kalah. Waktu engkau kira engkau benar, engkau salah. Pada waktu engkau anggap engkau bisa menjaga diri, engkau mengkurung diri dan engkau tidak bisa pergi mengabar Injil. Kunci Injil, pintu Injil bukan digembok dari luar, digembok dari dalam. 10 murid ini kali telah membawa Thomas datang kembali di dalam persekutuan Rasul. Dan mereka tetap kunci. Kenapa? Karena takut orang Yahudi. Saudara-saudara, Injil harus dikabarkan. Kabar Injil bukan datang, tapi pergi. Go ye. Bukan come ye. Go ye to the end of the world. Go ye to all the nations. Proclaim the message. Tell him about the gospel. The victorious gospel of Jesus Christ. Through his death and his resurrection. Pergilah ke seluruh dunia, kabarkan Injil. Beritakan Kristus dan penebusannya. Ini tugas daripada gereja. Gereja bukan menantu. Please come. Listen to gospel. But go. The mentality of go is most important. But not waiting people to come to the church. We had bound the gospel of Jesus Christ with the 4 walls. And to deceive ourselves, we get some people backing in this house. We are full. We are satisfied. So many people are outside the 4 walls, outside the church, outside the building. Jesus said, I still have some lamb. Bring them back and get them gathered within one flock. Biarlah engkau membawa mereka kembali menjadi satu kelompok. Saudara-saudara sekalian, penginjilan harus dijalankan. Berkali-kali saya berkata, gereja yang menginjili adalah gereja yang hidup. Gereja yang tidak mengabar Injil adalah gereja yang membunuh diri. Kita lebih suka kerjakan social work. Kita lebih suka mengerjakan hal-hal menggembala, mengajar. Tapi what about evangelization? Saudara-saudara, so many Reformed church are dying. So many Presbyterian church are closing. Why? Because they do not want to evangelize. Why? The Reformed churches are dying. Richard Branham menjawab, because Reformed people do not want to die for Jesus Christ. The Reformed church are dying. Saudara-saudara, kita tidak suka mengabar Injil. Kita anggap mengabar Injil itu tidak perlu. Kita mengabar Injil terlalu sibuk, terlalu sulit, terlalu menimbulkan tantangan, benturan, sehingga sangat korban, sangat mengecewakan, sangat memungkinkan kegagalan. Kita tidak mau mengabar Injil. Itu sebab kita tidak mau mati bagi Injil. Maka gereja yang tidak menginjil sendirinya mati. Saudara-saudara, a church without evangelization is a church committing suicide for themselves. Kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing. Karena pintu Injil dikunci di dalam, maka Yesus 2 kali masuk. Waktu Yesus masuk ke dalam tempat di mana kunci sudah digembok, Yesus tidak perlu ketuk pintu. Jesus need not to lock on the door. The resurrected body is penetrating material world. Dia langsung masuk ke dalam. Saya kira rasul-rasul pasti kaget luar biasa. Kita sudah kunci, kita sudah tutup diri, tapi kita tidak bisa mengunci, tidak bisa menutup diri dari kehadiran Yesus Kristus. Yesus masuk, Yesus menyatakan diri, dan mereka takut. Yesus menjawab, peace on you. Sejahteralah bagi kamu. Lalu mereka semua mendengar Yesus Kristus memberikan sejahtera. Dan Yesus Kristus kali ini berkata kepada mereka, Thomas, come out here. Dia menunjukkan nama karena dia mengetahui satu
bersatu. Jangan kira yang kau ragukan Tuhan tidak tahu. Jangan kira yang kau simpan di dalam hati Tuhan tidak tahu. Jangan kira engkau yang begitu mau kritik dan mau menghancam kepada kekristenan. Pikiranmu engkau kira engkau hebat. Jangan kira Tuhan tidak tahu. Tuhan langsung berkata, bukan kepada Petrus, Thomas, come out. Thomas keluar. Sekarang tunjukkan jarimu. Masukkan lubangku. Masukkan dalam rusukku. Sekarang masukkan jarimu ke rusukku. Saya telah membeli lebih dari 4 lukisan. Dari 4 pelukis yang tidak sama. Mengenai bagaimana Yesus minta si Thomas tunjukkan jarinya ke dalam lubangnya. Saudara-saudara, ini penting sekali. Karena kalau orang yang dipanggil Tuhan sendiri tidak beriman, bagaimana dunia bisa beriman? Kenapa orang-orang rasul sendiri tidak percaya bagaimana mengabari Injil? Jadi the most serious thing to be solved is the believer themselves should be firm in what they believe. And then they can preach. Thomas, engkau akan utus ke seluruh dunia mengabari Injil. Engkau sendiri tidak percaya. Sekarang datang. Sekarang tunjukkan jarimu ke dalam lubang ini. Thomas bagaimana? Oh, kesempatan. Korek-korek. Lalu lihat lucu ya. Ada lubang ya. Oh, sudah berhenti darahnya. Lubangnya masih ada. Oh, saya sudah pegang. Kasih tahu semua orang. Saya lain sama Petrus. Petrus cuma lihat. Saya korek-korek. Yohanes cuma lihat. Saya sudah masukkan jari. Saya lebih kelas pertama. Saya first class Christian. I touch already. I see myself. And I experience. Saudara-saudara. Alkitab mengajar teori apologetika yang berbeda. Di dalam kita mengadakan apologetika. Kita ketemu 4 kesulitan. Aku tidak lihat. Aku tidak ngerti. Aku tidak alami. Aku tidak ada bukti. Kalau sudah lihat. Saya percaya. Kalau sudah mengerti, saya percaya. Kalau sudah alami, saya percaya. Kalau ada bukti, saya percaya. Justru pendeta-pendeta seluruh dunia susah bikin orang lihat. Pengkhotbah tidak gampang bikin orang ngerti. Banyak orang yang dengar khotbah, sebelum dengar ngerti, sudah dengar makin tidak ngerti. Karena apa? Teologinya terlalu rumit. Ya. So many people demonstrate how deep is their thinking, how profound is their understanding. So before you preach, people understand some. After you preach, they understand nothing. They don't understand anything about you preach. You show off. You're so profound. You're so learned. But you never make the word of God clear and easily to be understood. Saudara-saudara, saya tanya, khotbah Yesus sama khotbah Paulus lebih gampang yang mana? Sekarang saya tanya, khotbah Yesus lebih gampang dimengerti atau khotbah Paulus lebih gampang dimengerti? Yuk, khotbah Yesus lebih gampang dimengerti. So Yesus lebih dangkal, Paulus lebih dalam. Begitu ya. Jadi Paulus pelajaran lebih tinggi, Yesus lebih rendah. Begitu. Saudara-saudara, di dalam zaman dinasti Tang ada seorang penyair di antara 3, Du Pu, Li Bai, Bai Ji Yu. Yang ketiga ini, kalau dia sudah tulis syair selesai, dia tidak mau dicetak. Dia karena kalau saya cetak masih banyak orang yang ngerti, percuma. Maka dia jalan-jalan pergi ke pinggir jalan di mana ada seorang nenek tua, sepanjang jalan itu orang semua kenal dia. Dia dari nenek, coba baca. Nenek itu tidak terlalu pintar, sekolahnya tinggi. Baca. Apa ini? Saya tidak ngerti. Sudah ngerti, marahin orang lain. Apa ini? Saya tidak ngerti. Apa ini? Saya tidak ngerti. Oh maaf, dia koreksi. Koreksi sudah, dia lagi. Masih tidak ngerti. Dia koreksi lagi. Pai Ji selalu koreksi sampai paling sederhana. Lalu nenek bilang, saya ngerti. Saya sudah ngerti. Baru dicetak. Nah saudara-saudara. Dan syair dia sampai sekarang dipuji terus menerus. Karena mempunyai pikiran yang dalam sekali. Mempunyai pengutaran yang dangkal sekali. Nah itu namanya khotbah yang baik. Khotbah yang baik, think it deeply and speak it shallowly. Think it more and more and speak it less and less.
Bisa pikir sedalam mungkin. Bicarakan sedangkal mungkin. Pikir sebanyak mungkin. Bicara sesingkat mungkin. Itulah good preacher. Saudara-saudara. Kita sekarang membicarakan harus percaya kepada Yesus Kristus. Bagaimana saya bisa percaya? Saya belum lihat. Wah, mau lihat ke Yesus. Susah ya. Bagaimana saya bisa percaya? Saya tidak ngerti. Bikin orang ngerti. Susah ya. Bagaimana saya bisa percaya Yesus? Saya belum mengalami. Oke, malam ini engkau akan alami. Susah ya. Bagaimana bisa percaya Yesus? Saya belum ada bukti. Membuktikan Yesus. Lebih susah ya. Jadi pikiran empat ini telah memonopoli dan telah memperkasai. Di mana melawan Yesus Kristus. Karena saya tidak lihat. Saya tidak ngerti. Saya tidak alami. Saya tidak ada bukti. Bagaimana cara Alkitab? Saudara-saudara. Alkitab membalikkan empat ini. Alkitab mengatakan, jangan kira you sudah lihat, you baru percaya. Jangan kira you sudah mengerti, you bisa percaya. Jangan kira you sudah mengalami, you akan percaya. Jangan kira you ada bukti, baru you bisa percaya. Engkau bilang kalau dah begini, apa kata Alkitab? Alkitab justru membalikkan. Alkitab mengatakan, jikalau engkau percaya, engkau akan lihat. Jika engkau percaya, engkau akan mengerti. Jika engkau percaya, engkau akan mengalami. Jika engkau percaya, engkau akan mendapatkan bukti. Oh saudara-saudara, inilah yang dikatakan Vantillian Apologetics. Ini yang dikatakan apologetika yang dijalankan oleh Stephen Tong. Sejak saya masih umur 20, saya sudah secara tidak sadar memakai semua rencana dan metode Alkitab untuk mengabarkan Injil. Saya mengetahui, bukan karena engkau mengerti baru engkau percaya. Engkau kalau percaya bahwa engkau sudah mengerti, engkau akan percaya. Berarti engkau sudah mempunyai keyakinan, asumsi. Your seeing will guide you into faith. That is ridiculous. That is not biblical teaching. Akhir mengatakan, karena mereka beriman, maka mereka melihat. Karena iman ada dasarnya penglihatan. Ibrani 11 ayat pertama. Saudara-saudara, iman ada dasar yang dilihat. Iman adalah bukti daripada yang belum nyata. Ini kitab suci. Maka saya mengatakan di Taipei, penulis Ibrani harus dikasih 100 gelar doktor. Masih kurang hebat. Karena dia jauh lebih hebat daripada orang yang bisa mempelajari segala macam filsafat di dunia. Dia telah menulis kalimat-kalimat begitu kental, begitu dalam, begitu jitu, dan begitu memberikan inspirasi. Pada waktu saya ke Taipei, orang kira saya membicarakan buku Ibrani, kira-kira 2 bulan selesai. Mereka tidak sangkar, setelah saya pergi 8 kali, baru selesai khotbah 2 ayat. Mereka bilang, hah? Kalau 2 ayat perlu 8 minggu, seluruh kitab Ibrani berapa lama? Saya tidak bisa kasih tahu. Maka mereka terus datang. Sampai hampir 4 tahun. 3 tahun lebih baru selesai buku itu. Saudara-saudara sekalian. Memang kita tidak gampang bikin orang beriman. Karena yang beriman mengatakan, saya mau lihat dulu. Saya mau percaya. Harus saya buktikan dulu. Harus saya alami dulu. Harus saya mengerti dulu. Dan Alkitab mengatakan, karena iman mereka mendapatkan bukti. Ibrani 11. Karena iman mereka mengetahui dunia dicipta oleh Allah. Ibrani 11 ayat ketiga. Karena iman mereka melihat yang akan datang. Ibrani 11 ayat ke-8. Saudara-saudara, Yesus berkata, if you have faith, you will see the glory of God. And the moment say, if you see the glory of God, you will believe in Him. Nonsense. Alkitab membalikkan semua. Jikalau engkau berada di gereja reform dan engkau belum menemukan apakah uniknya gereja reform dan apa uniknya metode apologetika reform, you belum anggota reform yang baik. Saudara-saudara, reform church is something different with others. No, we find out the total key, the master key of understanding the will of God. You know, the method presented by God in the Bible, that the faith is the basis of seeing, but not is a result of eyesight. Kita bersyukur kepada Tuhan. Maka pada waktu Yesus datang kepada Thomas, berkata, sekarang datang
Tusukkan akan jarimu ke dalam rusukku. Masukkan jarimu ke dalam lubang tanganku. Engkau akan percaya begitu? Engkau kira begitu? Langsung kolaps. Langsung tidak berani menjawab. Thomas langsung berlutut. Apa dia betul-betul korek-korek? Dia tidak. Dia mengatakan, my God, my Lord. Saudara-saudara, the word God and Lord together be mentioned in one verse, one phrase. This is the first time in the history. And this is the only man called Jesus. My God, my Lord. Sekarang fakta mengalahkan debat. Saudara-saudara, di dalam melakukan apologetika, jangan debat terus. You win the debate, you lost your object of evangelization. You win the debate, you lost the person. Tidak usah debat. Kadang-kadang kalau orang sudah melawan engkau, diam aja. Orang marahin engkau, diam aja. Orang bantah-bantah, orang menghancurkan engkau, diam aja. Because you cannot win by debate. Saudara-saudara, Yesus Kristus tidak mengatakan, kurang ajar kamu ya. Kamu berani mengatakan, aku tidak bangkit. Karena engkau tidak masukkan, engkau tidak berani. Sekarang hukum kamu. Yesus tidak. Yesus sudah mengatakan, sekarang keluarkan jarimu. Masukkan di lubang. Dia berani tidak? Oh, kesempatan. Ayo coba. Masuk. Saya sudah lihat. Setelah Yesus menyatakan diri, fakta membungkam mulut yang suka membantah. Fakta memberhentikan lidah yang suka berdebat. Now, you see? Now you experience and you believe. Okay. Oh my God, my Lord, I believe now. Why you believe now? Why you believe after you see? You think you have the evidence now? I tell you, those people who believe in me without seeing me first, they are more blessed than you. Langsung Yesus Kristus menurunkan derajat dia, menurunkan kualifikasi dia menjadi orang Kristen kelas kedua. Saudara-saudara, jangan kita membalikkan lagi urutan, jangan kita memutarkan lagi prinsip yang ditentukan oleh Alkitab. Jikalau orang mengatakan, saya lihat, saya mau percaya. Dia sudah percaya, setelah dia akan menjadi percaya. Dia percaya kalau lihat sama percaya itu ada linkage-nya. Tapi saudara-saudara, tidak. Orang beriman adalah beriman. Bahkan dia mempunyai sesuatu pegangan lebih daripada mereka yang sudah lihat. Saudara-saudara, orang pertama di seluruh sejarah yang mempunyai iman Allah itu esa adanya. Siapa namanya? Who is the one? The first in the history believe in a monotheistic God among the heathens. Begitu banyak orang yang melawan Tuhan. Dia percaya Allah itu esa satu-satunya. Siapa dia? Tidak tahu. Siapa? Abraham. Abraham disebut bapak semua orang yang beriman. The father of the believers. Abraham was not the father of faith. Abraham is the father of those who believe. Orang semua yang percaya ada seorang bapak. Bapak itu namanya Abraham. Abraham tidak pernah baca kitab suci, kitab Injil Matius. Abraham tidak pernah membaca kitab suci Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Abraham adalah seorang yang beriman kepada Tuhan, maka Tuhan menyatakan diri kepada dia. Waktu Tuhan mengatakan satu kalimat, dia pegang satu kalimat. Tuhan mengatakan 10 kalimat, dia pegang 10 kalimat. Everything spoken out from the mouth of God, he believe and he hold on that word. He have faith and obey that. Saudara, ini orang beriman. Abraham tidak pernah mengetahui Allah bisa membangkitkan orang mati. Tapi pada waktu Allah mengatakan, Abraham, beri anakmu yang satu-satunya, yang tunggal, yang kau kasihi, yang namanya Ishak kepadaku menjadi korban. Dia tidak debat, dia tidak diskusi, dia tidak ragu, dia tidak tolak, dia tidak bantah. Dia langsung membawa Ishak sampai Gunung Moria. Lalu dia bersedia menyembelih dia. Pada saat itu, kenapa dia berani? Karena dia tahu ini anak janji. Anak yang dijanji oleh Tuhan yang akan turunkan keturunan. Sekarang dia belum nikah. Belum ada pacar. Belum ada nyonya.
belum pernah bersetubuh dengan perempuan, belum pernah menghamilkan siapapun. Tetapi Tuhan bilang, ia akan menurunkan keturunan. Kalau Tuhan sudah mengatakan, Ishak akan menjadi anak yang menurunkan keturunan rohani. Nah sekarang suruh sembelih, tidak apa-apa. Tuhan suruh ya jalankan. Tuhan suruh sembelih saja. Karena apa? Toh Tuhan akan membangkitkan dia. Ini tidak dicatat di perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama tidak pernah mengatakan Abraham percaya Allah akan membangkitkan orang yang namanya Ishak yang disuruh dia bunuh. Abraham tidak pernah dicatat dia percaya itu. Tetapi muncul di dalam Ibrani, di dalam perjanjian baru. Karena dia percaya Ishak akan bangkit lagi. Maka dia berani membunuh. Pada saat dia mau membunuh, Allah dipuaskan. There is a man who believe in me. There is a man who truly know the true faith is what. So stop. Malaikat berkata, jangan membunuh. Lalu di sini, sudah ada satu domba yang dipersiapkan untuk mengganti dia. Pada waktu Bapa melihat ada manusia yang mau mengkorbankan anak tunggal bagi dia, dia mengetahui inilah bangsa yang akan menerima aku yang mengirim anak tunggal mati bagi mereka. Bukan Abraham yang membunuh anak yang tunggal kepada Tuhan. Tuhan yang akan turunkan anak tunggal lu dibunuh untuk engkau dan saya. Tapi iman ini sudah dinyatakan begitu lama sebelum Yesus datang ke dunia. Father of those who believe. Adalah Bapa dari segala orang yang beriman. Abraham percaya kepada Allah dalam dua hal. Pertama, Allah menjadikan tidak ada menjadi ada. Kedua, Allah membangkitkan yang sudah mati menjadi hidup. Ini dua hal, satu creation, satu resurrection. Saudara-saudara, apa yang disebut konten dari iman Abraham? What is the content of Abraham's faith? He believed the God who is the creator. He believed the God who is the redeemer. Dia percaya Allah sebagai yang mencipta dan Allah sebagai yang menyelamatkan. Yang mencipta dari tidak ada menjadi ada. Yang membangkitkan dari mati menjadi hidup. Allah adalah yang mencipta. Creatio ex nihilo. From nothingness, He created everything into existence. Ini adalah ciptaan Allah. The creation of God. Dan Allah bisa menjadikan orang mati, bangkit lagi. He resurrected the people from death to life. Ini dua kepercayaan kekristenan. Yang paling penting, pertama, perjanjian lama. Kedua, perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama, Allah mencipta. Di dalam perjanjian baru, Allah menebus. Di dalam perjanjian lama, Allah mencipta juga Allah memberikan nubuat akan menebus. Di situ ada sesuatu nubuatan, the promise and all the prophecies about the salvation in Jesus Christ. Old Testament and New Testament, two great works of God revealed through the third greatest work, revelation of Holy Spirit. Father created, the Son redeemed, and Holy Spirit revealed all these things to us. Saudara-saudara, semua ini sudah ada di dalam diri Abraham. Buktinya apa? Tidak ada bukti. Dia percaya. Di dalam imannya, dia melihat. Di dalam imannya, dia mengerti. Di dalam imannya, dia mengalami. Di dalam imannya, dia mendapatkan bukti. Itu sebab Ibrani 11. Ibrani menjadi kitab yang begitu penting untuk membuat kita mengerti apa artinya iman. Saudara-saudara, lalu Yesus melihat Thomas sekarang sudah berlutut. You call me God, you call me Lord. Okay, I tell you, you believe in me because you see me. But those who never see me and believe, they are more blessed than you. Itu sebab di sini klasifikasi menjadi jelas. Jesus say to us in this passage, who is a first class Christian, who is a second class Christian. Aku pernah melihat Yesus. Aku pernah memimpi Yesus. Aku pernah dalam visi melihat Yesus. Engkau hebatnya. Engkau hebat sekali. Aku rindu sekali. Aku ingin seperti engkau sekali. Jangan. Karena itu orang Kristen kelas 2. Engkau bisa tidak pernah lihat kelas 1. Saudara-saudara. Jangan minder. Jangan kira engkau tidak pernah lihat Yesus. Tidak pernah mendapatkan kesembuhan. Dapat melihat mujizat. Engkau menjadi orang Kristen yang ketinggalan. Tidak. Saudara ingat. Yang belum melihat.
sudah percaya lebih bahagia dari mereka yang percaya sesudah lihat. Ini ayat yang di sini. Reformed people should understand the principle, the master key in the Bible. You believe not based on your eyesight. Paulus berkata, kita hidup di dalam iman, bukan hidup di dalam penglihatan. Sehingga kalau engkau bilang, saya mau lihat dulu, engkau bodoh. Engkau bilang, dia lihat, dia orang berbahagia, engkau salah. Karena yang melihat baru beriman, orang itu tidak berbahagia. Orang berbahagia adalah sebelum lihat sudah percaya. Ini perbedaan Thomas yang lain dengan yang lain. Tapi puji Tuhan, akhirnya Thomas mengaku salah. Dia ikut Tuhan. Dia menjadi orang beriman. Dia akhirnya menjadi rasul. Ia menjelajah tempat paling jauh sampai di India. Saudara-saudara, Bartolomeo sampai di Mesir. Ada yang sampai Asia Minor. Ada yang sampai di Arabia. Ada yang sampai di tempat utara tidak terlalu jauh. Paulus adalah orang yang ingin pergi sampai ke Spanyol. Tapi tidak jadi, sudah mati. Tapi yang paling jauh bukan Petrus, bukan Paulus, bukan Bartolomeo, bukan Yohanes. Yang paling jauh adalah Thomas. Thomas akhirnya menjelajah terus. Kalau engkau lihat peta dari Palestina, harus melewati Arabia, melewati padang belantara, melewati lagi tempat seperti Afghanistan, sampai di India. Itu tempat yang paling sulit jalan. Tempat yang paling tidak mempunyai pohon. Gersang, gunung, pasir, padang belantara. Nah inilah tempat yang dijelajah oleh Thomas. Saudara-saudara, sekarang di India ada satu gereja Kristen yang nama Saint Thomas Church. Gereja Thomas yang paling tua. Gereja di India paling tua namanya Saint Thomas Church. Nah itulah gereja yang menurut legenda didirikan oleh Thomas. Saudara-saudara, Tuhan sanggup merubah orang dari tidak percaya menjadi percaya. Tuhan sanggup merubah orang dari sangat skeptik menjadi orang beriman. Tuhan sanggup merubah orang dari orang yang melawan dia menjadi orang yang paling mematuhkan diri kepada dia. Dan akhirnya satu-satu murid Yesus pergi ke seluruh ujung bumi. Satu-satu dibunuh, mati syahid, mengalirkan darah untuk Tuhan sendiri. Jikalau ada waktu, kita mesti bisa menelusuri, mencari di dalam sejarah nasib yang malang dari semua rasul yang dibunuh, yang mati syahid. Sekarang omong kosong, tipuan percaya Yesus, engkau akan menjadi kaya, engkau akan menjadi segala penyakit sembuh, engkau akan menjadi lancar, engkau akan sukses. Sehingga banyak orang tertipu di dalam ajaran begini. Gereja makin besar, makin malu karena mengikat orang semua tidak bisa mendengar firman yang benar. Kalau betul Tuhan membuat semua orang Kristen jadi kaya, saya mau tanya, Yesus sendiri dibunuh, apa artinya? Paulus dipenggal kepala, apa artinya? Petrus disalibkan terbalik, apa artinya? Thomas dibunuh di India, apa artinya? Karena semua ini ada mengatakan kalimat, if you want to follow me, you should deny yourself and bear your cross every day, then you come to follow me. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk hari yang bahagia. Tuhan memberikan kekuatan kepada kami mendengarkan firman-Mu dan mengerti rahasia di dalamnya. Hari ini kami telah melihat bagaimana Thomas dari tidak beriman menjadi orang yang beriman. Dan dia seumur hidup mengikut Engkau, mengabarkan Injil, menjelajah ke tempat yang paling jauh, sampai mati di tempat yang tidak dikenal oleh keluarga dia sendiri di India. Dan menaburkan benih Injil menjadi gereja yang beribu-ribu tahun berdiri menjadi saksi Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Berkati kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.